memaparkan Dharma Wacana pada kesempatan kali ini, maka marilah kita bersama-sama mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kakak panitia yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia, puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkarta warnograhanya kita dapat berkumpul di tempat ini guna menyampaikan dan mendengarkan pesan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kita tahu kita hidup di lingkungan dengan perbedaan atau keberagaman yang melimpah. Di antaranya keberagaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Inilah yang menjadi potensi besar untuk mempersatukan keberagaman ini menjadi suatu harmoni yang begitu indah. Namun sayangnya, perbedaan di bidang apapun berpotensi memunculkan sebuah konflik. Keragaman agama menjadi hal yang paling sensitif untuk menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan agama adalah perihal keyakinan dan sangat sensitif ketika mengusik keyakinan seseorang, terlebih keyakinan personal dengan Tuhannya. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga rusaknya hubungan antar umat beragama merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia, yang diyakini mampu menghargai keragaman pilihan dan menyelamatkan kita dari masalah-masalah tersebut. Secara etimologis, moderasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin moderation, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Umat sedharma yang berbahagia, pada dasarnya semua agama mengajarkan moderasi, termasuk juga agama Hindu. Moderasi yang dimaksud adalah cara kita beragama secara moderat atau sesuai dengan esensi agama itu sendiri. Moderasi beragama dalam Hindu berarti pengamalan agama Hindu yang tidak berlebihan. Pasalnya, agama Hindu pada hakikatnya adalah moderat. Kalau sudah berlebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama Hindu. Setiap agama tentu akan mengajarkan tentang kebaikan atau dharma. Tidak hanya untuk sesama manusia saja, akan tetapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Umat sedharma, dalam ajaran agama tidak ada yang bersifat menjerumuskan umatnya ke jalan yang sesat atau merugikan umatnya. Akan tetapi, umatnya lah yang terkadang belum memahami secara utuh mengenai ajaran agama tersebut. Disinilah tugas kita sebagai manusia yang memiliki wiweka harus mampu memupuk kesadaran dalam diri. Si Kresna memberitahukan kepada umat manusia bahwa di dunia ini akan ada lebih dari satu agama dan Tuhan mempersilahkan manusia untuk memilih mana yang akan dijadikan dasar keyakinannya. Dan oleh setiap agama akan diajarkan bagaimana cara sembahyang, berdoa, mantra-mantra, pujian-pujian yang memuja kepada Tuhan. Agama Hindu mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Janganlah saling menghina dan menyombongkan agama, karena semua agama bisa ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Apabila ada orang yang menghina atau melecehkan agama lain, sebenarnya orang tersebut sangat tidak mengerti secara mendalam tentang keberadaan agamanya sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, dalam upaya mewujudkan kehidupan yang moderat dengan tidak menyakiti, maka ada 3 hal penting yang harus dikendalikan dalam diri, yang disebut sebagai Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha adalah 3 kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama adalah manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua adalah wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Pengendalian pertama adalah pikiran. Dalam pustaka Sarasa Muscaya sloka 80 dijelaskan, yang disebut pikiran itu adalah sumber dari segala nafsu. Pikiranlah yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan juga buruk.
Dari kutipan sloka tersebut, dapat kita pahami bahwa pikiran adalah yang pertama kita kendalikan agar tidak terrealisasi, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Yang kedua adalah pengendalian perkataan. Dalam Kekawi Niti Sastra disebutkan, dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan, dengan kata-kata kita bisa menemukan kematian, dengan kata-kata kita bisa menemukan kedukaan, dan dengan kata-kata pula kita bisa menemukan sahabat. Telah dengan jelas disebutkan bahwa dengan kata-kata kita bisa menemukan kebahagiaan dan penderitaan, bahkan kematian. Maka senantiasalah berusaha untuk mengendalikan perkataan itu. Pengendalian yang ketiga adalah tindakan. Dalam falsafah Jawa disebutkan ala ulah ala tinmu, yang artinya perbuatan buruk yang kita lakukan, maka buruk pula hasil yang kita dapatkan. Ayu kinardi, ayu pinanggih, yang artinya kebaikan yang dilakukan, maka kebaikanlah yang akan didapatkan. Ketika kita dapat mengendalikan hal tersebut dengan baik, maka niscaya kehidupan yang kita jalani akan senantiasa damai dan harmonis. Tiga hal ini hendaknya kita budayakan, kukuhkan dalam diri kita masing-masing, sehingga agama Hindu yang moderat senantiasa berjalan dari zaman ke zaman. Setiap peristiwa bisa dijadikan sebagai contoh agar kita dapat mengontrol pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Jika sudah tahu dicubit itu sakit, maka janganlah mencubit orang lain. Umat Hindu sedharma yang berbahagia menjadi keharusan bagi umat Hindu untuk bertoleransi. Mari kita menjadikan keberagaman dan perbedaan ini menjadi suatu hal yang indah, seperti halnya warna pelangi yang mempesona dan indah dipandang. Sekianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang menyinggung baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dharma wacana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.